Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sehat ya, lakukan ikhtiar, langitkan doa. Semangat! Sekarang kita masih membahas lanjutan mengenai sistem pernafasan manusia, yaitu mekanisme pernafasan manusia. Pada saat kita bernafas, berlangsung dua mekanisme, yaitu menghirup udara atau inhalasi, atau disebut juga inspirasi, dan menghembuskan udara atau ekshalasi atau ekspirasi. Kedua mekanisme itu melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Pada saat melakukan mekanisme pernafasan, terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Apa itu diafragma? Diafragma adalah otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Sekarang kita bahas masing-masing mekanisme tersebut. Pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada berelaksasi, rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Satu kali pernafasan terdiri atas satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi. Pada umumnya, manusia dapat bernafas sekitar 17.000 kali dalam sehari. Berdasarkan aktivitas otot-otot pernafasan, proses pernafasan ada dua macam, yaitu satu, pernafasan dada, bernafas dengan membesarkan dan mengecilkan rongga dada. Yang kedua, pernafasan perut, yaitu ketika kita membesarkan dan mengecilkan volume rongga perut. Pada pernafasan dada, bagian yang memiliki peranan penting adalah otot antar tulang rusuk. Sedangkan pada pernafasan perut, bagian yang memiliki peranan penting adalah otot diafragma. Kita bahas pernafasan dada. Tahap inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga rusuk terangkat. Akibatnya volume rongga dada membesar. Pada saat paru-paru mengembang, tekanan udara di luar lebih besar daripada di dalam paru-paru. Akibatnya udara masuk. Selanjutnya, tahap inspirasi, saat otot antar tulang rusuk berelaksasi, tulang rusuk turun, akibatnya volume rongga dada mengecil sehingga tekanan di dalam naik. Pada keadaan tersebut, paru-paru mengempis sehingga udara keluar. Pada pernafasan perut, tahap inspirasi, otot diafragma berkontraksi, rongga dada membesar, dan paru-paru mengembang. Akibatnya udara masuk ke dalam paru-paru. Pada tahap ekspirasi, otot diafragma relaksasi, diafragma kembali ke keadaan semula. Saat itu rongga dada menyempit, mendorong paru-paru sehingga mengempis. Udara dari paru-paru akan keluar. Selanjutnya kita bahas frekuensi pernafasan. Frekuensi pernafasan pada manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, satu, umur. Pada umumnya, semakin bertambah umur seseorang, maka semakin rendah frekuensi pernafasannya. Hal ini berhubungan erat dengan makin berkurangnya proporsi kebutuhan energinya. 2. Jenis kelamin. Pada umumnya, laki-laki lebih banyak bergerak sehingga lebih banyak memerlukan energi. Kebutuhan oksigen dan produksi karbon dioksida pada laki-laki juga lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa proses metabolisme pada laki-laki jauh lebih tinggi daripada perempuan. 3. Suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi pernafasannya.
Hal ini terjadi karena adanya peningkatan proses metabolisme di dalam tubuh, sehingga diperlukan peningkatan pemasukan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. 4. Posisi tubuh. Posisi tubuh sangat berpengaruh terhadap frekuensi pernafasan. Hal ini berkaitan dengan beban yang harus ditanggung oleh organ tubuh. Pada saat posisi tubuh berdiri, otot-otot kaki akan berkontraksi untuk menghasilkan tenaga yang dibutuhkan tubuh untuk tetap tegak berdiri. Sedangkan pada saat posisi tubuh duduk atau berbaring, beban berat tubuh disangga oleh sebagian besar tubuh sehingga tubuh tidak membutuhkan banyak energi. Dengan demikian, frekuensi pernafasannya rendah. Faktor yang kelima, kegiatan atau aktivitas tubuh. Orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak energi dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas, seperti duduk santai atau tiduran. Jadi, kesimpulannya, ketika tubuh memerlukan banyak energi, maka tubuh perlu lebih banyak oksigen, sehingga frekuensi pernafasan meningkat. Selanjutnya, volume pernafasan. Volume udara atau jumlah udara yang digunakan dalam proses pernafasan ada beberapa macam, yaitu A. Volume tidal, yaitu volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa atau dalam pernafasan normal, volumenya sekitar 500 ml. B. Volume cadangan ekspirasi atau disebut juga udara suplementer, merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Volume cadangan ekspirasi sekitar 1.500 ml. C. Volume cadangan inspirasi atau udara komplementer, yaitu volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi secara biasa. Volume cadangan inspirasi sekitar 1.500 ml. D. Volume residu, merupakan volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal. Volume residu sekitar 1.000 ml. E. Kapasitas vital paru-paru, merupakan total dari volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi ditambah volume cadangan inspirasi. Kapasitas vital paru-paru sekitar 3.500 ml. F. Kapasitas total paru-paru, yaitu volume udara yang dapat ditampung secara maksimal dalam paru-paru. Volume kapasitas total paru-paru meliputi volume kapasitas vital paru-paru ditambah volume residu. Jadi, kapasitas total paru-paru sekitar 4.500 ml. Sampai di sini pembahasan kita pada video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.